warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 1 kelas 11.069 dari BBGP Jawa Barat. Dengan fasilitator Ibu Sari Juwita Ningsi dan pengajar praktik Ibu Didah Nur Aidah dan Ibu Dewi Ratna Komala. Budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Di sini ada 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai membuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Mari kita simak beberapa kasus. Let's go! Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa, "Ah Ibu, santai saja Bu." Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta EMA. Dalam kasus 1, langkah restitusi apa yang dijalankan Ibu Santi? Ibu Santi sudah melaksanakan 3 langkah tersebut, yaitu pada langkah pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Pada langkah validasi tindakan yang salah, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, dan menanyakan gagasan. Pada langkah menanyakan keyakinan, Bu Santi menanyakan kepada Pipi dan Natali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Eni. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Di mana langkah-langkah restitusi yang diusulkan antara lain? Diskusi kelompok. Vivi dan Natali mengadakan diskusi kelompok dengan teman-temannya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati. Komunikasi dengan Bu Eni, Pipi dan Natali mengirim email kepada Bu Eni untuk menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan gagasan mereka, mengajukan rekomendasi kepada kepala sekolah. Natali dan Pipi memberitahu Pak Hasan bahwa mereka mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti jika ada kejadian lagi ada guru yang tidak bisa masuk kelas. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ibu Eni mengambil posisi sebagai teman. Bu Eni tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran. Meskipun perasaannya sakit karena kelakuan Natali dan Pipi, bahkan Bu Eni tetap mengingatkan mereka untuk fokus terhadap tugasnya dengan nada bicara yang lemah lembut. Hal ini dapat dilihat dari ucapan Bu Eni, "Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak dikerjakan tugasnya. Tolong bantu Ibu ya." Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Saya akan mengapresiasi dan mendukung sikap Bu Santi yang memang sudah tepat. Lanjut ke kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu.
Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak kamu melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatumu di rumah dan diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Bapak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum. Indikatornya terlihat dari ketegasan Pak Lukman. Beliau menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Pak Lukman menegaskan bahwa aturan adalah aturan yang harus dipatuhi tanpa kecuali dan memberikan hukuman tanpa memberi solusi dan memberi kesempatan kepada anak untuk memberikan alasan. Bahkan Pak Lukman memberikan hukuman yang tidak mendidik, malah cenderung membuat anak menjadi malu. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jika Pak Lukman mengambil posisi manajer, maka hal-hal yang akan ditanyakan oleh Pak Lukman adalah 1. Kenapa kamu bisa terlambat dan salah memakai sepatu? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memahami situasi. Kedua, apakah ada cara supaya kamu bisa mendapatkan sepatu hitam tanpa harus pulang terlebih dahulu? Pertanyaan ini diajukan untuk mencari solusi. 3. Kira-kira kenapa sekolah menerapkan aturan memakai sepatu harus warna hitam dan apa yang bisa kita lakukan agar hal ini tidak terulang lagi? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memberi pendidikan dan pembinaan. Nah, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, apa yang dilakukan? Yaitu nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikan yang ingin dicapai dari aturan tersebut adalah keseragaman atau kesetaraan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jelas saya tidak setuju dan akan berbicara kepada Pak Lukman supaya bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana, lebih berpihak kepada murid dan memberikan hukuman yang bersifat mendidik. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol yang diambil Bu Dani adalah sebagai penghukum. Terlihat dengan cara Bu Dani menyuruh Fajar ke depan untuk mengerjakan soal kemudian menegur Fajar secara langsung tanpa memikirkan efek sampingnya. Selain itu, posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Dani adalah pembuat merasa bersalah. Hal ini terlihat dari ucapan Bu Dani, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Oh, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang, rasa diterima serta kesenangan. Mungkin saja Fajar membutuhkan perhatian lebih, dan memerlukan dukungan emosional. Sikap Fajar yang acuh tak acuh dan malas-malasan bisa saja itu adalah cara Fajar untuk mencari perhatian.
Selain itu, Fajar juga mungkin memerlukan pendekatan secara individu yang membuat dirinya merasa diperhatikan dan terlibat dalam pembelajaran. Selain itu, mungkin juga Fajar memerlukan suatu hal yang bisa membuatnya lebih tertarik. Menemukan hal-hal yang diminati Fajar dan mengaitkannya dengan pelajaran mungkin bisa membantu meningkatkan motivasi belajarnya. Oh, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Bu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh Bu Dani adalah, Fajar, beberapa kali Ibu lihat kamu selalu tidur-tiduran saat pelajaran Ibu, kenapa? Apakah ada sesuatu yang menjadi beban pikiranmu? Pertanyaan lain yang mungkin dilontarkan adalah, Fajar, apakah kamu tahu aturan ketika belajar di kelas? Jika kamu belajar sambil malas-malasan dan tidur-tiduran, kira-kira konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan? Bisa Fajar jelaskan, kenapa Fajar tidur-tiduran saat Ibu sedang menjelaskan? Oh, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya kepala sekolah di sekolah Fajar, maka saya akan melakukan evaluasi dan diskusi bersama Bu Dani, wali kelas, guru BK dan orang tua untuk mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melai mereka, dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Ibu Suti adalah manajer, di mana beliau berusaha menenangkan dan mendengarkan, memberikan solusi, melibatkan kedua belah pihak dalam menuntaskan masalah dan mengajak untuk berefleksi. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Penguatan terhadap Anto, empati dan dukungan emosional, pembelajaran tanggung jawab, kesempatan memperbaiki. Sedangkan penguatan pada Anto, yaitu validasi perasaan, solusi, dan memperbaiki hubungan. Kira-kira, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju adalah tanggung jawab, berakhlak mulia, empati dan pengertian, pembelajaran dari kesalahan, dan kerjasama. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, semoga menjadi inspirasi. Akhir kata, semoga bergerak, segera tergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.